Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi 2022B akan mempresentasikan tentang pengaplikasian aljabar linier untuk menghitung pertumbuhan populasi ternak. Berikut PowerPoint dari kelompok kami. Dan ini adalah anggota dari kelompok kami. Saya Firda Lalia Rizky dengan NIM 220512140553. Perkenalkan, nama saya Cinta Hafida Putri dengan NIM 220512140559. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kayis dari kelas SIB dengan NIM 2205121460 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Jeva Lorencia Nebaho dengan NIM 220512147072 akan melanjutkan presentasi tentang perhitungan ternak aset. Tidak mudah menghitung populasi hewan ternak dan tidak dapat diselesaikan dengan kalkulasi biasa. Bukankah begitu? Setuju? Jika ditanya apakah pertumbuhan populasi hewan ternak itu penting, pertumbuhan populasi hewan ternak itu penting untuk perencanaan ke depan dalam usaha peternakan. Setelah itu, hasil perhitungan dapat dijadikan acuan usaha peternakan berjalan dengan baik. Dan ini adalah daftar pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu permasalahan perhitungan hewan ternak. Yang kedua, pemodelan aljabar linier dari permasalahan. Yang ketiga, contoh kasus perhitungan populasi hewan ternak. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah permasalahan perhitungan hewan ternak. Di gambar disebutkan bahwa dari 20 ekor bisa menjadi 250 ekor. Bagaimanakah caranya? Caranya yaitu membeli sejumlah hewan ternak dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, hewan ternak tersebut dikembangbiakkan. Dan saya itu memprediksi hasil dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut merupakan contoh kasus permasalahan perhitungan hewan ternak. Yaitu pertama adalah Pak Budi hendak melakukan usaha ternak domba. Pada awal, Pak Budi membeli sepasang domba yang siap bereproduksi. Di sini diidentifikasi bahwa domba yang siap bereproduksi berwarna kuning dan yang belum siap bereproduksi berwarna merah. Diperkirakan pada tahun pertama, domba Pak Budi menjadi N+4 atau N merupakan domba awal Pak Budi dan 4 merupakan anak yang dilahirkan oleh domba awal Pak Budi. Sehingga domba Pak Budi pada tahun pertama menjadi 6, yaitu 2 domba awal dan 4 domba yang baru dilahirkan. Dan untuk tahun berikutnya, Pak Budi akan memiliki domba sebanyak 10, yaitu berasal dari anakan dari domba awal Pak Budi. 2 tadi, atau kita sebut satu pasang domba tadi, menghasilkan 4 anakan lagi. Sementara 4 domba yang baru lahir pada tahun pertama masih belum bisa menghasilkan anakan. Nah, dari sini akan sangat susah untuk melakukan perhitungan populasi secara manual. Maka ada pemodelan aljabar linier dari permasalahan tersebut. Sebagai contoh, pemodelan dimulai dari permasalahan perhitungan populasi yang paling sederhana berikut ini. Misalkan, sepasang hamster akan menghasilkan sepasang keturunan dimulai dari bulan pertama masa hidupnya dan juga menghasilkan keturunan setiap bulan-bulan berikutnya. Maka ditentukan awalnya yaitu pada bulan ke-0. Jumlah pasangan hamster adalah sebagai berikut. X0 merupakan populasi pasangan hamster pada bulan ke-0, sama dengan 1 pasang hamster muda dan 0 pasang hamster dewasa. Pada bulan-bulan selanjutnya, jumlah pasangan hamster setelah melalui K bulan adalah XK atau populasi pasangan hamster pada bulan ke-K.
dapat ditentukan sebagai berikut dengan asumsi tidak ada hamster yang mati selama melewati K bulan tersebut. PK sama dengan jumlah hamster pada bulan K-1 plus jumlah hamster yang lahir pada bulan K, sama dengan jumlah hamster pada bulan K-1 plus jumlah hamster yang lahir pada bulan K-2. PK sama dengan PK-1 ditambah PK-2. Dari persamaan di atas dapat dilihat persamaan akan membentuk relasi rekursi. Lebih tepatnya, persamaan di atas merupakan relasi Fibonacci yang akan menghasilkan deret Fibonacci. Untuk itu, bentuk relasi Fibonacci tersebut dengan matriks sehingga menjadi seperti ini. XK atau pasangan hamster pada bulan K sama dengan PK-1 PK. PK-1 merupakan pasangan hamster muda dan PK merupakan pasangan hamster dewasa. Dan X sama dengan XK-1 sama dengan PK-1 PK-2. Maka cari matriks pengali A untuk membuat XK sama dengan A matriks pengali A dikali XK-1 atau populasi pada bulan K-1. Hasilnya sebagai berikut. A dikali XK-1 sama dengan 0,111. Jadi 0,111 ini merupakan matriks pengali A dikali PK-2 PK-1 sama dengan PK-1 yaitu populasi pasangan hamster muda dan PK-1 ditambah PK-2 merupakan populasi pasangan hamster dewasa. Kemudian mengapa kok matriks pengalinya ini 0,111? Yaitu karena perhitungan 0,1 yaitu baris pertama ini untuk menghitung banyaknya jumlah pasangan hamster muda. Kemudian 1,1 atau baris kedua dari matriks pengali A adalah untuk menghitung jumlah pasangan hamster dewasa. Jadi seperti ini. 0 kali PK-2 ditambah 1 kali PK-1 sama dengan PK-1. 1 dikali PK-2 ditambah 1 dikali PK-1 sama dengan PK-1 ditambah PK-2. Dengan A sama dengan 0,111 karena PK sama dengan PK-1 plus PK-2, maka XA atau populasi pasangan hamster pada bulan ke K sama dengan A X K-1. Seperti ini. Merupakan persamaan untuk mencari populasi hamster pada bulan ke K. Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, kita dapat membuat permisalan untuk mencari populasi hamster pada bulan ketiga. Sebagai contoh, pada X1 atau populasi jumlah hamster pada bulan ke-1 sama dengan AX0 sama dengan matriks pengali A dikalikan dengan populasi pasangan hamster pertama, yaitu 1 muda dan 0 dewasa. Akan didapatkan pasangan hamster yang baru, yaitu 0 muda dan 1 dewasa. Kemudian pada bulan kedua, X2 sama dengan AX1 sama dengan 0,111 dikalikan dengan pasangan hamster dari bulan ke-1, yaitu 0 dan 1. Akan didapatkan pasangan hamster 1 muda dan 1 dewasa. Kemudian pada bulan ketiga akan didapatkan A kali X2, yaitu jumlah hamster pada bulan kedua. 0,111 dikalikan dengan pasangan hamster pada bulan kedua itu, yaitu 1 muda dan 1 dewasa. Kemudian akan didapatkan pasangan hamster 1 muda dan 2 dewasa. Populasi hamster pada bulan ketiga adalah P sama dengan 1 tambah 2, yaitu 3 pasang hamster dengan 2 pasang hamster dewasa dan 1 pasang hamster muda. Selain dihitung secara bertahap seperti cara di atas, penghitungan populasi juga dapat dilakukan dengan cara berikut. X1 sama dengan AX0, X2 sama dengan AX1 sama dengan A kali dalam kurung AX0 sama dengan A kuadrat X0. Kemudian X3 sama dengan A, X2 sama dengan A dikali dalam kurung A kuadrat kali X0 sama dengan A pangkat 3 kali X0. Dari persamaan berikut akan didapatkan rumus seperti berikut. XK sama dengan
A pangkat K kali X K0. Dengan K adalah bulan ke K dan X K0 adalah jumlah awal hamster. Kemudian untuk contoh kasus perhitungan populasi hewan ternak. Seperti berikut. Asep ingin beternak domba. Untuk itu, ia membeli sejumlah domba dengan kategori sebagai berikut, yaitu 18 pasang baru dilahirkan. 18 pasang domba ini belum bisa menghasilkan keturunan. Kemudian 10 pasang domba umur 1 tahun dapat menghasilkan rata-rata 2 pasang domba setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir ada 8 pasang umur 2 tahun dapat menghasilkan rata-rata 3 pasang domba setiap tahunnya. Kemudian untuk perhitungan domba Asep. Asep berencana menjual semua dombanya yang sudah berusia di atas 3 tahun di akhir tahun pertama. Pertanyaannya, berapa banyak domba yang dimiliki Asep setelah tahun pertamanya beternak domba? Penjelasannya seperti berikut. Seperti yang dijelaskan pada rumus untuk mencari populasi hamster sebelumnya, anggap domba adalah hamster. Maka rumusnya sama seperti tadi, yaitu XK sama dengan A pangkat K kali X K0. Namun sebelumnya matriks pengali A harus ditentukan untuk kondisi pada domba Asep. Sehingga A akan didapatkan sebagai berikut. A sama dengan 023 100 010, di mana baris pertama faktor matriks pengali A adalah 023 untuk faktor pengali domba baru yang dilahirkan. Kemudian baris kedua 100 untuk faktor pengali untuk domba yang memasuki umur 1 tahun. Kemudian baris ketiga 010 untuk faktor pengali untuk domba yang berumur 2 tahun. Maka setelah 1 tahun, domba yang dimiliki Asep menjadi X1 sama dengan AX0 sama dengan matriks 023 100 010, di mana matriks ini adalah matriks pengali A yang ditentukan untuk kondisi pada kasus. Pada baris pertama, merupakan faktor pengali untuk domba yang baru dilahirkan oleh domba yang berusia 1 tahun dan 2 tahun. Kemudian baris kedua merupakan faktor pengali untuk domba yang memasuki umur 1 tahun setelah berjalan 1 tahun. Dan yang terakhir merupakan faktor pengali untuk domba yang memasuki umur 2 tahun setelah berjalan 1 tahun. Maka dapat kita membuat perhitungannya sebagai berikut. X1 sama dengan baris pertama 2 dikali 10 ditambah 3 kali 8, baris kedua 1 dikali 18, dan baris ketiga 1 dikali 10. Dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui jumlah ternak domba Asep setelah 1 tahun sebagai berikut. 44 pasang domba baru lahir, 18 pasang domba berumur 1 tahun, dan 10 pasang domba berumur 2 tahun. Dan sementara pada tahun pertama, Asep menjual 8 domba yang berusia 3 tahun. Oleh karena itu, tidak ada faktor pengali untuk domba yang berusia 3 tahun. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu perhitungan pertumbuhan hewan ternak pada suatu peternakan merupakan salah satu hal penting dilakukan untuk perkembangan, usaha, dan perencanaan dari usaha peternakan itu sendiri. Namun perhitungan populasi ini cukup sulit jika harus dilakukan secara manual dan dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, dalam pembahasan ini, dibahas alternatif cara untuk menghitung pertumbuhan populasi hewan ternak dan menggunakan teori dalam aljabar linear. Perhitungan pertumbuhan populasi dengan menggunakan aplikasi aljabar linear ini cukup efektif karena kondisi dari populasi dapat diperhitungkan dan dimasukkan secara fleksibel ke dalam rumus tertentu. Demikian presentasi kami dari kelompok 8 dari kelas SIB 2022. Jika kami ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesarnya.
Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.